warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Risa Biasa Antika dari semester 2 kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Menurut Dr. Nazardin Samsudin, integrasi nasional adalah proses pemersatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua ada konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Selanjutnya ada konsep integrasi nasional secara horizontal, mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi, tentang bagaimana membangun identitas nasional yang sama, meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok sosial dalam satu wilayah untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, atau merupakan bentuk upaya untuk menggabungkan. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah keinginan dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu negara, yaitu negara Indonesia. Yang ketiga, ada syarat integrasi nasional. Syarat integrasi nasional yang pertama adalah adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integrasi dan kesatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Syarat yang kedua adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang nilai dan sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan yang telah ditetapkan. Syarat yang ketiga adalah adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang berlaku yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, kita akan membahas mengenai jenis-jenis integrasi nasional. Integrasi nasional yang pertama adalah integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Yang kedua ada integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga ada integrasi normatif. Integrasi normatif sendiri adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Yang keempat, keterpaduan perangkat. Keterpaduan perangkat merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Yang kelima, ada integrasi idealis, yaitu integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Dan yang keenam, ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Yang kelima, kita akan membahas mengenai faktor pembentuk integrasi nasional dan juga faktor penghambat integrasi nasional. Untuk faktor pembentuk integrasi nasional itu, yang pertama ada perasaan kesatuan dan perjuangan. Yang kedua, menginginkan kesatuan. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bentuk idealisme nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Dan yang keenam, memprediksi ancaman asing. Selanjutnya, membahas mengenai faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional itu yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Kemudian, yang kedua, luas wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemahaman etnosentrisme yang kuat. Dan yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh integrasi nasional. Penerapan integrasi nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh integrasi nasional di lingkungan sekolah dan juga masyarakat.
Yang pertama, seragam. Nah, seragam sekolah berbentuk sama untuk semua anak sekolah. Terlepas dari kelas orang tua, ekonomi, suku, ras, atau agama, mereka berseragam sekolah. Biasanya hanya karakter lembaga yang membedakan mereka. Jika sekolah muslim, maka akan menggunakan seragam yang bentuknya lebih tertutup atau berhijab untuk murid-murid perempuannya. Ini semua berarti integrasi nasional di sekolah menggabungkan semua elemen yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Seragam guru dan kepala sekolah serta juru siswa juga merupakan bagian dari integrasi nasional. Yang kedua ada pelaksanaan gotong royong. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Gotong royong meninggalkan banyak perbedaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama menyederhanakan semua masalah yang ada. Beratnya sama dengan membawanya dan itu sama dengan membawa dengan yang ringan. Ini adalah istilah yang sering kita dengar dan baca. Pelaksanaan gotong royong lebih rendah terjadi di masyarakat perkotaan. Hanya sedikit orang yang melakukannya. Masih banyak daerah di masyarakat pedesaan di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan ketulusan, bukan materi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.